Shalom teman-teman. Alam semesta ini ternyata menyajikan banyak sekali misteri yang belum terkuak oleh ilmu pengetahuan. Mempelajari alam semesta tentu menjadi petualangan tersendiri yang sangat mengasihkan. Video ini mengajak teman-teman memulai petualangan mengasihkan itu dengan menjelajah bumi, planet-planet lain, bintang-bintang, hingga titik terjauh yang telah berhasil dijangkau oleh kecerdasan pengetahuan manusia. Ayo simak video ini sampai tuntas ya. Fisika. Teman-teman, mari kita memulai petualangan seru ini. Untuk itu, ayo kita mengenal apa yang dinamakan dengan benda-benda langit. Benda-benda langit adalah semua benda yang berada di semesta ini. Benda langit yang utama adalah planet dan bintang. Di samping itu, masih ada benda-benda langit lain seperti satelit, komet, lalu asteroid, meteoroid, dan meteor. Benda-benda langit tersebut membentuk sistem harmonis raksasa yang dinamakan tata surya. Planet bumi yang kita tinggal ini pun tentunya adalah bagian sebuah sistem tata surya. Oke? Lalu pengertian tata surya itu sebetulnya bagaimana? Tata surya didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang besar dan semua objek benda langit yang terikat oleh pengaruh gaya gravitasinya. Di dalam tata surya kita, bintang besar itu tidak lain adalah matahari. Sedangkan objek-objek benda langit yang dimaksud meliputi planet-planet besar yang berjumlah 8, lalu ada 5 planet kerdil atau disebut juga planet Katai, kemudian ratusan satelit-satelit alam yang telah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lain seperti komet, asteroid, meteoroid, dan meteor. Teman-teman, ternyata sistem tata surya kita yang hebat ini merupakan bagian dari sistem yang jauh lebih besar lagi, yang dinamakan galaksi Bima Sakti, atau dikenal juga dengan nama Milky Way. Wah, hebat sekali bukan? Nah, mari kini kita membahas tata surya kita secara lebih terperinci. Pertama-tama, kita membahas matahari sebagai pusat tata surya. Teman-teman, pada hakikatnya matahari adalah sebuah bintang. Apakah teman-teman tahu apakah bintang itu? Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir di dalam intinya. Definisi lain mengatakan bahwa bintang adalah semua benda masif, yaitu yang bermassa antara 0,08 sampai 200 kali massa matahari, yang sedang atau pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Berdasarkan pengertian ini, teman-teman jadi bisa memahami mengapa matahari termasuk bintang. Matahari sejatinya adalah gumpalan gas pijar yang membentuk bola plasma raksasa. Diameternya sekitar 1.392.684 km. Gas pijar ini bercahaya sangat kuat dan terang. Suhu di bagian permukaannya mencapai 6.000 Kelvin. Dan tentu saja, suhu di bagian yang lebih dalam pasti lebih tinggi. Suhu yang sangat tinggi serta cahaya yang sangat kuat disebabkan adanya reaksi fusi nuklir dari isotop-isotop hidrogen yang terjadi pada bagian inti. Matahari dikelilingi oleh planet-planet yang bergerak secara harmonis dengan karakteristiknya masing-masing. Teman-teman, planet merupakan unsur sangat penting dalam sistem tata surya, karena ukuran dan masanya yang relatif besar dalam menjaga kestabilan kesetimbangan gaya-gaya pada sistem raksasa ini. Kata planet berasal dari kata dalam bahasa Yunani planetai. Kata planetai memiliki arti pengembara. Dikatakan pengembara karena kedudukan suatu planet terhadap bintang pusatnya tidaklah tetap atau selalu berpindah. Jadi, sebuah planet pasti selalu bergerak, selalu berpindah, atau dalam bahasa sehari-hari disebut selalu mengembara. Itulah asal-muasal kata planet. Di dalam tata surya kita terdapat 8 buah planet teman-teman, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Kedelapan planet ini bergerak mengitari satu benda langit pusat, yaitu matahari. Planet-planet ini bergerak mengitari matahari dengan arah yang sama, namun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Peredaran planet-planet dalam mengelilingi matahari dinamakan revolusi. Setiap planet mengelilingi matahari sesuai orbitnya masing-masing dalam periode yang berbeda-beda, tergantung jarak planet terhadap matahari. Semakin jauh posisi suatu planet terhadap matahari, maka semakin lama pula waktu untuk menyelesaikan satu putaran peredaran yang sempurna. Sedangkan rotasi merupakan gerakan putar planet di sekitar porosnya sendiri. Waktu yang diperlukan suatu planet untuk satu kali berputar sempurna terhadap porosnya sendiri merupakan 1 hari di planet itu. Teman-teman, pesona antariksa ini juga tercatat di dalam Alkitab loh, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 14-19. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam. Dan mereka ada untuk tanda-tanda dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Dan mereka ada sebagai benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan 2 benda penerang. Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi, dan untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dan gelap. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nah, bagaimana perasaan teman-teman setelah mendengar ayat itu? Pasti teman-teman jadi semakin kagum dengan keagungan Sang Penguasa semesta, bukan? Oke, mari kita lanjutkan pembahasan seru ini dengan lebih mendetail ya. Planet-planet memiliki karakteristiknya masing-masing, baik dari sisi ukuran, dari sisi massa, lalu suhu permukaan, kemudian gas-gas penyusun di atmosfer, dan termasuk keberadaan satelit. Apakah teman-teman tahu apa itu satelit? Satelit adalah benda yang mengorbit atau mengitari suatu planet. Teman-teman, di dalam tata surya terdapat 290 satelit alam yang telah teridentifikasi dengan berbagai ukurannya. Satelit-satelit itu mengorbit di sekitar 6 planet dari seluruh planet yang ada. Secara umum, massa satelit alam jauh lebih kecil dibandingkan benda utamanya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ayo sekarang kita membahas masing-masing planet di tata surya kita secara lebih terperinci. Dimulai dengan planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari, sekaligus planet yang terkecil di dalam tata surya. Diameter planet ini 4.878 km. Jaraknya ke matahari adalah 57,9 juta kilometer. Planet ini tak memiliki satelit sama sekali, teman-teman. Suhu rata-rata di permukaannya mencapai 430 derajat Celcius. Kita lanjutkan dengan planet Venus. Planet Venus berdiameter 12.104 km. Jaraknya ke matahari adalah 108 juta kilometer. Planet ini pun tidak memiliki satelit. Di langit malam, planet ini adalah objek paling cerah setelah bulan. Suhu rata-rata di permukaannya mencapai 471 derajat Celcius. Kemudian kita bahas planet Bumi. Planet Bumi berdiameter 12.760 km. Sejauh ini, planet Bumi diketahui adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bumi tertutupi oleh 71% air dan selebihnya 29% adalah daratan. Bumi memiliki struktur berupa lapisan-lapisan yaitu inti dalam, kemudian inti luar, kemudian mantel, dan kerak bumi. Di bagian luarnya, bumi diselubungi lapisan gas campuran oksigen dan nitrogen, serta gas-gas lain dalam persentase yang jauh lebih kecil. Teman-teman, gas-gas ini sangat berguna untuk menahan radiasi langsung cahaya matahari. Lapisan gas ini dinamakan
atmosfer. Jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer, sedangkan suhu rata-rata di permukaannya adalah 16 derajat Celcius. Dan bumi memiliki satu buah satelit. Teman-teman semoga sudah tahu ya apa nama satelit itu. Ya betul, satelit itu adalah bulan. Kita bisa melihatnya di malam cerah sebagai bola yang bersinar cerah tetapi teduh. Oh iya teman-teman, terkait dengan bumi, bulan, dan matahari, kita mengenal fenomena unik yang disebut dengan gerhana. Teman-teman sering menyaksikan kan? Setidaknya di televisi. Kita mengenal dua jenis gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika bulan berada pada fase bulan purnama. Ada dua macam gerhana bulan teman-teman, yaitu gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila bulan masuk pada daerah penumbra bumi. Penumbra adalah daerah bayang-bayang bumi yang tidak terlalu gelap. Adapun gerhana bulan total terjadi bila bulan masuk pada daerah bayang-bayang umbra bumi. Umbra adalah daerah bayang-bayang bumi yang gelap. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika sinar matahari terhalang oleh bulan. Dengan demikian, sebagian tempat di bumi tidak memperoleh cahaya matahari. Gerhana matahari berlangsung ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana ini terjadi di siang hari dan saat bulan berada pada fase bulan baru. Teman-teman, kita mengenal dua jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total akan dialami oleh mereka yang berada di daerah umbra bulan. Sedangkan jika diamati dari daerah penumbra, hanya akan tampak sebagai gerhana matahari sebagian. Itulah peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, teman-teman. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang planet. Sekarang kita bahas planet Mars ya. Planet Mars. Planet Mars berdiameter 6.779 km. Jarak planet ini ke matahari adalah 228 juta kilometer. Planet ini memiliki dua satelit yang disebut Phobos dan Deimos. Suhu rata-rata di permukaannya adalah minus 28 derajat Celcius. Planet berikutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam sistem tata surya kita dengan diameter mencapai 139.820 km. Jarak planet Jupiter ke matahari adalah 779 juta kilometer. Teman-teman, planet ini memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. Di permukaannya terdapat gas hidrogen dan helium, sedangkan suhu rata-rata di permukaannya adalah minus 108 derajat Celcius. Planet Saturnus. Planet Saturnus berdiameter 116.640 km. Sehingga merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jaraknya ke matahari mencapai 1.430 juta kilometer. Planet Saturnus memiliki cincin yang tersusun dari batu dan es. Saturnus banyak mengandung gas helium dan hidrogen di bagian permukaannya, sedangkan suhu rata-rata di permukaannya adalah minus 138 derajat Celcius. Kemudian kita bahas planet Uranus, teman-teman. Planet Uranus berdiameter 50.725 km. Jarak planet ini ke matahari adalah 2.880 juta km. Karena jarak ini sangat jauh dari matahari, menjadikan Uranus sebagai planet terdingin. Gas yang menyelubungi planet Uranus serupa dengan selubung di Jupiter dan Saturnus, yaitu hidrogen dan helium. Uranus mengandung banyak es yang mengandung air, juga amonia dan metana, bersama juga dengan sedikit hidrokarbon. Suhu rata-rata di permukaan Uranus adalah minus 195 derajat Celcius. Lalu planet yang terakhir adalah Neptunus. Diameter planet ini adalah 49.244 km. Jarak planet Neptunus ke matahari mencapai 4.500 juta kilometer. Permukaan planet ini mengandung gas hidrogen dan helium yang cukup padat serta gas metana. Teman-teman, di permukaan planet ini sering terjadi badai angin.
sehingga planet ini disebut planet berangin. Suhu rata-rata di permukaannya mencapai minus 200 derajat Celcius. Nah, itulah teman-teman, berbagai keterangan menarik tentang planet-planet di tata surya kita. Bagaimana? Sejauh ini pelajarannya tentu sangat mengasihkan, bukan? Nah, untuk semakin memperkaya pengetahuan teman-teman, ayo kita lengkapi dengan informasi tentang beberapa benda langit lain yang tak kalah menariknya, yaitu komet, asteroid, meteoroid, dan meteor. Benda-benda ini secara umum berukuran lebih kecil dari planet-planet yang disebutkan sebelumnya. Mari kita mulai dengan benda yang dinamakan komet. Komet adalah benda besar yang terdiri dari debu dan es yang mengorbit matahari. Komet mudah dikenali teman-teman karena memiliki ciri khusus yaitu adanya ekor yang panjang. Banyak komet ditemukan di luar orbit Neptunus yang disebut dengan sabuk Kuiper. Komet yang berlokasi di sabuk Kuiper ini disebut dengan komet periode pendek. Tetapi tidak hanya itu teman-teman. Ternyata ada sekumpulan komet lain dengan jumlah yang jauh lebih besar yang terletak di tepi luar tata surya yang membentuk awan komet yang dinamakan awan Oort. Dari matahari, awan komet ini diperkirakan berada pada jarak sekitar 1000 kali jarak Pluto ke matahari. Wah, jauh bukan main ya. Kemudian benda langit berikutnya yang kita bahas adalah asteroid. Teman-teman, asteroid kadang disebut juga dengan sebutan planet minor atau planetoid. Asteroid berukuran lebih kecil daripada planet. Asteroid pada umumnya berada di tata surya dalam, yaitu bagian yang lebih dalam dari planet Neptunus. Berbeda dengan komet, asteroid tidak menampakkan adanya ekor. Teman-teman, ternyata asteroid ada dalam jumlah hingga jutaan loh. Banyak ya. Sebagian besar diketahui mengorbit pada satu jalur yang dinamakan sabuk asteroid. Jalur ini disebut sabuk asteroid karena begitu banyaknya asteroid yang melintasi jalur ini sehingga dari bumi terlihat seperti sabuk. Sabuk ini berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Oh iya, ternyata ada pula loh asteroid-asteroid kecil yang melintas dekat dengan bumi. Tetapi mereka jarang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian meteoroid. Meteoroid adalah benda angkasa berupa batu-batu yang mengandung mineral. Ukuran meteoroid lebih kecil daripada asteroid, teman-teman. Meteoroid sebetulnya adalah puing-puing batu dari sisa pembentukan tata surya yang terjadi miliaran tahun silam. Lalu benda langit berikutnya adalah meteor. Meteor sebetulnya adalah meteoroid juga, teman-teman. Namun meteor adalah meteoroid yang sudah memasuki atmosfer suatu planet. Begitu masuk ke atmosfer bumi misalnya, meteor yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi itu mendadak mengalami gesekan dengan udara, sehingga terciptalah panas tinggi yang ditampakkan dengan adanya cahaya terang. Orang awam di masyarakat kita sering menamai meteor dengan nama bintang jatuh. Nah, bagaimana? Seru kan pembahasan kita, teman-teman? Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Lalu setelah kita belajar tentang benda-benda langit, mari kita membahas aneka fenomena alam yang sering terjadi di langit. Pembahasan ini tak kalah serunya loh. Fenomena alam di langit yang dimaksudkan meliputi aurora, pelangi, halo, supermoon, petir, dan hujan meteor. Mari kita mulai dengan aurora. Aurora atau disebut cahaya kutub adalah pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam di atmosfer pada suatu planet. Fenomena ini terjadi sebagai akibat interaksi antara medan magnet planet tersebut dengan arus deras partikel bermuatan yang dipancarkan dari matahari. Arus partikel bermuatan ini sering disebut juga sebagai angin surya. Teman-teman, fenomena aurora ini hanya bisa disaksikan di wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa suatu planet, tepatnya di daerah kutub. Karena di kutub, baik kutub utara maupun selatan, terjadi pemusatan medan magnet yang sedemikian hingga cukup kuat untuk mempengaruhi arus partikel bermuatan dari matahari tadi. Interaksi yang kemudian berlangsung antara arus partikel bermuatan tersebut dengan partikel atmosfer menimbulkan cahaya berwarna-warni yang indah. Itulah aurora. Selandia Baru adalah negara di mana teman-teman bisa menyaksikan keindahan aurora ini. Keren kan teman-teman? Nah, fenomena berikutnya adalah pelangi. Teman-teman pasti tidak asing dengan pelangi kan?
karena pelangi bisa terjadi di mana saja, bahkan di kota besar yang ramai sekalipun. Begitu hujan reda, tentunya di udara masih terdapat sisa-sisa air yang cukup banyak ya. Sementara itu, matahari muncul kembali, maka cahaya matahari itu pertama-tama akan dibiaskan oleh butir-butir air hujan di udara, sehingga terjadi perurean menjadi cahaya yang berwarna-warni. Butir-butir air hujan itu juga berperilaku semacam kaca cermin, teman-teman. Cahaya yang sudah terurai tersebut kemudian dipantulkan, lalu dibiaskan lagi, sehingga peruraiannya menjadi semakin nyata. Itulah proses terjadinya pelangi. Pelangi nampak di langit berbentuk seperti busur yang indah. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Teman-teman, kemudian kita bahas fenomena yang disebut halo. Halo adalah fenomena kemunculan lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan, teman-teman. Umumnya, halo disebabkan oleh kristal es yang ada pada jenis awan tertentu yang dinamakan awan cirrus. Awan cirrus adalah jenis awan yang memang terbentuk dari kristal es, teman-teman. Awan ini berada pada ketinggian 5-10 km di atas permukaan laut. Awan cirrus berwarna putih atau keperakan akibat terkena cahaya matahari. Jadi yang terjadi pada fenomena halo adalah cahaya matahari dipantulkan dan dibiaskan oleh permukaan es sehingga cahaya matahari terurai ke dalam beberapa warna, kemudian dipantulkan lagi ke arah tertentu. Jadi peristiwa ini sebetulnya mirip dengan peristiwa terjadinya pelangi ya teman-teman. Nah, lalu fenomena berikutnya yang juga menarik adalah supermoon atau superbulan. Supermoon atau superbulan adalah istilah untuk menggambarkan keadaan bulan penuh ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Teman-teman harus tahu ya, bahwa lintasan bulan mengelilingi bumi bentuknya merupakan elips, bukan lingkaran penuh. Jadi posisi bulan terhadap bumi mengalami dua titik ekstrim, yaitu titik terjauh dan titik terdekat. Pada posisi bulan di titik terdekat inilah terjadinya supermoon. Ketika fenomena ini terjadi, bulan tampak lebih besar dan lebih terang. Meskipun perubahan jaraknya sebenarnya hanya beberapa kilometer saja dari jarak rata-ratanya. Nah, sekarang kita membahas fenomena yang sangat sering kita saksikan teman-teman, yaitu petir. Petir dikenal juga dengan nama kilat atau halilintar. Petir adalah fenomena alam di langit yang biasa muncul pada musim hujan. Petir secara visual muncul sebagai kilatan cahaya sesaat yang sangat menyilaukan. Kemudian sekonyong-konyong disusur suara gelegar. Itulah guruh. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi, atau antara awan dengan awan yang lain, teman-teman. Jika perbedaan potensial itu cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi, atau sebaliknya, guna mencapai kesetimbangan listrik. Pada proses pembuangan muatan ini, elektron akan melintasi udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah, terjadilah ledakan suara. Petir sering terjadi pada musim hujan. Karena pada musim hujan, daya isolasinya turun sehingga arus elektron lebih mudah mengalir. Nah, teman-teman, kemudian inilah fenomena yang terakhir, yaitu hujan meteor. Wah, namanya seru ya. Hujan meteor terjadi saat sejumlah meteor terlihat pada malam hari. Seperti sudah diterangkan sebelumnya, meteor adalah meteoroid yang memasuki bumi. Istilah hujan meteor ini mengacu pada jumlah meteor yang sangat banyak dengan ukuran setiap meteornya yang relatif kecil, sehingga dianalogikan dengan hujan. Tahu nggak teman-teman, ukuran meteor pada fenomena hujan meteor ini umumnya hanya sebesar butir pasir loh. Kecil sekali kan? Itu pun hampir semuanya hancur menjadi debu sangat halus sebelum mencapai permukaan bumi akibat bertabrakan dengan partikel-partikel udara. Hujan meteor umumnya terjadi ketika bumi bergerak cukup dekat dengan orbit suatu komet dan melalui serpihan-serpihannya. Oke teman-teman, bagaimana pelajaran langit dan bumi ini? Menarik bukan? Semoga teman-teman bisa memahami pengetahuan yang mengasihkan ini ya. Namun bila masih ada keraguan, silahkan tonton ulang video ini sampai tuntas ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.